Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam setiap peristiwa itu selalu ditemukan makna. Nah, di antara peristiwa bermakna yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pernyataan salah seorang jamaah pada suatu ketika. Beliau pandai mengambil makna terhadap peristiwa corona, ya. Berpikiran sederhana, ikut saja pedoman yang sudah ditetapkan oleh persyarikatan. Pikiran sederhana beliau begini: persyarikatan ketika membuat pedoman itu sudah didasarkan pada dalil akli, dalil nakli, kemudian dikuatkan dengan sistem gerakan. Nah, di antara yang penting beliau ambil pelajaran adalah perintah untuk senantiasa mencuci tangan dan memakai masker. Nah, ini kan sesuatu yang sederhana, tetapi beliau mengambil makna yang luar biasa. Bukan berarti beliau itu tidak tahu informasi yang beraneka ragam, tetapi beliau telah berketetapan bahwa apa yang ditetapkan oleh persyarikatan itu sudah mempertimbangkan berbagai persoalan, sehingga itu dipandang lebih baik untuk ditaati dibandingkan dengan pendapat pribadi-pribadi yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, tujuannya apa. Tapi kalau persyarikatan tentu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nah, terkait dengan keharusan senantiasa cuci tangan dan memakai masker, beliau ini justru memberikan informasi yang sangat bermakna kepada saya. Beliau mengatakan bahwa makna harus cuci tangan itu adalah kita harus senantiasa bersih terhadap apa saja yang kita ambil. Kita tidak boleh mengambil apa saja yang bukan menjadi hak kita. Bukan cuci tangan sebagaimana bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia cuci tangan itu kan makna bersayapnya lepas tanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Bukan itu. Beliau mengambil makna yang positif. Kita senantiasa diajari agar tangan kita tetap suci, agar tangan kita tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Kemudian tentang memakai masker, itu beliau mengambil makna kita dididik, dilatih untuk senantiasa mengendalikan mulut kita, menyaring mulut kita. Apa yang harus kita lakukan? Makanan yang kita masukkan harus betul-betul terseleksi. Kemudian informasi yang kita sampaikan lewat mulut kita itu juga betul-betul terkendali. Artinya beliau mengajak kepada kita supaya menjaga mulut dalam arti memasukkan makanan ke mulut itu betul-betul yang sudah terjamin halal dan thayyibnya. Tidak sembarang makanan dimasukkan. Kemudian terkait dengan menjaga lisan, kita juga diperintahkan supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul teratur dan terukur. Tidak sembarang informasi yang kita terima kemudian disampaikan kepada orang lain. Surat Az-Zumar ayat 18 memberikan pelajaran kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah
ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, orang-orang yang menerima setiap informasi, kemudian mengikuti yang terbaik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Artinya Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian bahwa kita harus terbuka terhadap sumber informasi dari manapun datangnya, dari siapapun yang menyampaikannya, tetapi kita diperintahkan supaya bersikap kritis, kemudian selektif, lalu hanya diikuti yang terbaik di antaranya itu. Sehingga ada sikap yang sangat bagus, tidak mudah a priori, tidak mudah menyalahkan, tetapi semua diambil pelajaran. Sekali lagi, terhadap berbagai sumber informasi, Islam mengajarkan kita bersikap terbuka, kemudian kritis, lalu selektif, hanya mengikuti yang terbaik saja. Tidak semua informasi yang sampai kepada kita itu kita sebarkan kepada orang lain. Diteliti kebenarannya. Jikapun benar, masih dipertimbangkan kemanfaatannya bagi orang lain. Meskipun benar, kalau disampaikan ternyata membuat orang lain tidak nyaman, kita harus menahan diri untuk tidak menyampaikan. Ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawabannya. Di setiap kita berucap, di saat itu pula kita diawasi oleh malaikat yang mencatat. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menahan diri, kemudian mengambil makna dari setiap peristiwa, sehingga hidup kita berguna untuk siapa saja. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.